Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya menggunakan sliding roller ya guys ya. Dimana dulu saya tuh mungkin 2 tahun yang lalu ya, 2 tahunan yang lalu saya tuh makainya di motor saya tuh pakainya sliding roller ya guys ya. Ya kurang lebih 1 tahunan ya, satu tahun sampai 1,5 tahunan lah ya makanya. Kenapa sekarang saya beralih ke roller yang biasa lagi ya guys ya, roller yang bulat gini lagi ya. Nah jadi pertama adalah sering kebalik ya guys ya. Jadi sliding roller ini kalau habis digas kencang ya, misalnya digas sampai top speed ya kan, otomatis dia akan naik gini ya guys ya, naik ke atas gini ya guys ya. Nah, naik ke atas ini ya, terus dilepas gas ya guys. Saat dilepas gas kan otomatis dia akan turun secara cepat ya guys ya. Jadi turunnya nggak lambat gini tapi langsung lambat. Nah ini dia tuh sering balik gini guys. Nah sering balik seperti ini guys, posisinya tuh balik nih, sliding rollernya tuh balik kan, harusnya seperti ini ya posisinya ya. Dia kan harusnya posisinya kan segini ya, gerakannya ya, gerakannya kan gini ya. Nah dia tuh enggak, dia karena waktu lepas gas dia kan otomatis balik cepet. Nah dia tuh jatuh gini guys ya, jadi posisinya enggak sesuai posisi aslinya ya waktu balik ini ya. Nah itu mungkin salah satu kenapa saya akhirnya pilih balik ke roller biasa ya, karena kalau roller biasa kan nggak mungkin kebalik ya. Nah ini khususnya terjadi di yang dokter puli ya guys ya. Yang dokter puli itu baru sekali sehari saja dipakai dia udah balik ya. Jadi waktu itu saya sampai berapa kali dalam waktu 3 hari berturut-turut bongkar CVT ya guys ya, karena harus benerin posisi rollernya yang kebalik ini ya guys ya. Jadi yang kebalik itu biasanya cuma satu gitu guys ya, tapi efeknya karena dia balik satu tuh, dia waktu jalan putaran bawah, jalan pelan tuh dia ngedek ya guys ya, karena tutup rumah rollernya kan nggak imbang ya antara 3 sudut ini ya, jadi gredek gitu ya. Khususnya yang dokter puli ya guys ya. Jadi yang dokter puli itu justru malah sering balik ya, kecuali kalau yang Phaeton malah enggak ya guys ya. Makanya ini yang paling sering saya pakai ini Phaeton guys. Ini dilihat dari bentukan rollernya aja yang udah kelihatan rusak ya guys ya, udah kelihatan paling bulukan ya dibanding yang dokter puli ya. Karena kalau dokter puli itu emang saya makainya sebentar ya, karena berulang kali berulang kali balik itu, jadi nggak saya pakai. Yang ini dokter puli ini 13 gram, kalau Phaeton ini maksimal di 12 gram ya guys ya. Dan ini kelihatan ya guys, jadi walaupun sliding roller pun peyang juga ya guys. Nah ini kelihatan peyang juga nih. Ini kena tutup rumah roller waktu di kecepatan tinggi ya guys ya, waktu dia mentok sini ya, waktu dia mentok sini dia kena ini juga ya. Nah ini kan rusak juga ya, peyang juga ya bagian yang miring ini ya, bagian yang miring. Nah bagian yang atas yang bersentuhan sama tutup rumah rollernya ya, jadi dia peyang juga. Jadi nggak hanya roller yang seperti ini aja yang peyang, sliding roller pun bisa peyang ya guys ya, kalau pas dia mentok di atas sini ya. Nah, pas dia dorong tutup rumah roller ya. Nah, itu jadi perbedaan sliding roller sama roller biasa itu jadi gerakannya ya guys ya, gerakannya itu lebih dikit kalau menurut saya. Yang sliding roller ini gerakannya lebih dikit dibandingkan roller ini, jangkauan gerakannya gitu ya guys ya, jalannya. Kenapa saya bilang lebih sedikit, karena dia lebih tinggi ya guys ya. Nah ini kan lebih tinggi ya kelihatan ya. Kalau yang sliding roller kan tingginya sampai di sini ya, yang menapak ke rumah roller ya. Ya ini sebenarnya nggak banyak ya, walaupun cuman 1 mili pun perbedaannya, tapi kerasa ya guys ya kalau di dunia rolleran ya. Nah kelihatan ya, ini lebih tinggi ya. Kalau yang roller ini kan tingginya setinggi ini ya, paling tinggi setinggi ini, setinggi yang di tengah ini.
Nah kalau sliding roller kan kelihatan lebih tinggi dia, tuh lebih tinggi guys ya, lebih tinggi ya, ya kelihatan lebih tinggi kan ya. Kalau yang ini tingginya kan sama kayak ini ya, yang sliding roller kan lebih tinggi ya. Wah, kelihatan ya, ini tingginya sama kayak ini yang merah. Kalau yang sliding roller kan kelihatan lebih tinggi dari yang di tengah ini, jadi dia lebih tinggi kurang lebih 2 milian ya. Makanya saya bilang gerakan sliding roller ini lebih singkat ya. Artinya apa? Artinya ini lebih cepat naik, jadi feedball ini lebih cepat keluar ya. Jadi kayak misalkan ini Faeto ini 12 gram, ini sama kayak 14 gramnya yang roller biasa seperti itu ya guys ya. Jadi kan semakin berat roller dia akan semakin cepat keluar ya. Kalau semakin ringan kan dia semakin susah dorong tutup rumah roller ya, karena dia ringan ya. Jadi gaya sentrifugalnya itu lebih kecil ketimbang roller yang beratnya lebih besar ya. Nah, karena kalau roller yang semakin besar beratnya kan gaya sentrifugalnya lebih besar ya, lebih kuat ya. Jadi cepat ke arah keluar ya. Nah itu yang terus kemudian sliding roller nih cocoknya pakai rumah roller yang standar ya guys, yang masih ada stoppernya ini ya. Soalnya nanti kalau nggak ada stoppernya dia akan naik keluar gini ya guys ya. Jadi melebihi apa ya, bisa jadi nanti belnya tuh lepas gitu ya, lepas dari rumah rollernya ya, karena terlalu tinggi ya. Jadi ini memang kalau sliding roller ini cocoknya pakai yang standar, karena ini ada stoppernya seperti ini ya, di sini ya. Ini kan stoppernya ya. Jadi ini akan stop di sini guys ya. Nah akan nabrak ini ya. Nah biasanya kalau habis dilepas gas dia akan balik ini, karena dia nggak kepleset gini, tapi dia malah ambruk ini. Nah biasanya yang bikin kenapa ini roller ini bisa kebalik ini, karena waktu rumah roller itu balik ini dia nggak imbang guys ya, dia nggak imbang, ada yang ngangkat gini ya, otomatis dia akan ambruk sebenarnya. Ya kenapa bisa nggak imbang ya, karena di slidernya ini ya, mungkin antara slider ini udah kocak ya, slidernya udah kocak, makanya tekanan antara tiga menyeluruh ini nggak sama, makanya ada yang agak ngangkat dikit, yang sini lebih miring gini, otomatis yang ngangkat ini dia akan rollernya akan jatuh gini ya guys ya, karena tutup rumah rollernya itu nggak imbang, nggak rata ya istilahnya. Nah makanya sejak kejadian itu saya putuskan pakai roller biasa ya. Jadi perbedaannya itu kalau sliding roller tuh akselerasinya lebih jambak ya guys ya, kalau menurut saya ya, lebih jambak dan lebih singkat. Artinya kalau menurut saya motor itu lebih cepat teriak istilahnya seperti itu, peak powernya lebih cepat didapat ya. Artinya dengan jarak yang lebih pendek motor itu gampang lebih cepat naik di peak powernya ya, di top speednya lah, seperti itu, semacam itulah ya. Sedangkan kalau yang roller biasa ini semacam kayak agak berat gitu ya, jadi agak butuh lintasan yang panjang buat supaya mesin itu, motor itu bisa mencapai peak powernya ya bisa. Dan dari harga juga sliding roller nih cenderung lebih mahal ya guys ya, di atas 100 ribuan. Jadi saya Faeto ini 125 saya beli, Dr. Puli ini sekitar 150-an kalau enggak salah saya belinya ya. Sedangkan kalau yang roller biasa ini kan di kisaran 80-an 90-an kalau yang untuk merek-merek brand-brand terkenal ya, atau yang istilahnya racing ya. Cuman kalau yang murah-murah juga banyak ya, yang murah-murah yang harga 20 ribuan banyak ya. Cuman yang murah-murah gini kadang beratnya itu nggak konsisten ya guys ya, berat yang satu sama yang lain kadang nggak konsisten. Jadi 13 gram ini misalkan 13 gram, yang lain kadang cuma 12, jadi nggak konsisten. Atau kalau enggak ini 13 gram kecil, yang satunya 13 gram gede, jadi waktu nanti ditimbang semua 6 ini
6 ini ditimbang nih jumlahnya tuh nggak sesuai guys ya. Misalkan ini misalkan 15 gram ditimbang ya kali 6 ya, 15 kali 6 kan harusnya 90 ya. Nah ini waktu ditimbang nggak nyampe 90 guys ya, jadi cuma 88 89. Jadi antara satu sama yang lain itu nggak benar-benar sama ya. Harusnya kan 13 gram kecil, 13 gram kecil semua, 13 gram besar, 13 gram besar semua. Lainnya ada besar kecil, makanya waktu ditimbang semua 6 ini kadang nggak tepat ya, nggak yang 15 harusnya 90, ini cuma 88 89 seperti itu guys ya. Jadi kalau perbedaannya antara yang murah sama yang mahal itu ya itu guys ya. Kalau yang murah cenderung nggak konsisten beratnya per bijinya ya, sehingga waktu ditimbang semua itu dia jadi nggak pas. Dan dari bahan teflonnya juga beda ya. Kalau yang mahal tuh dia lebih keras ya, lebih padat lah istilahnya, dipegangnya juga mungkin agak sedikit perbedaan ya. Ya karena harganya kan beda ya guys ya, jadi ada harga ada rupa ya. Kalau untuk bahan tengahnya sih rata-rata sama ya, dari kuningan semua ya guys ya, termasuk Dr. Puli juga warnanya kuning. Ini merek iWon ya guys ya, ini saya beli cuma harga 18 ribuan ya. Nah mungkin sekian dulu ya guys untuk video saya kali ini ya, tentang roller. Kenapa saya akhirnya putuskan untuk pakai roller biasa ya, dari sliding roller yang mungkin kurang lebih 1 tahunan saya pakai ya. Nah oke guys, thanks for watching.